Horas Madi Hita Amanginang, acara pertanyaan keluarga Saresot Martoba Medan, Rabu tanggal 2 September 2020. Marede Mahita Sian Bukuede nomor 150 sia ayat sada dohot 2. Martua dongan akana di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Epistel pada pertanyaan malam ini tertulis pada Matius pasalnya yang ke-27, dimulai dari ayat 1 sampai 10. Mari kita membacanya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku.
Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ada orang so tabeke jamita, marede mahita, sen buku ede nomor 680 ayat sada. Tuhan. Kita berdoa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada malam hari ini di acara pertanyaan keluarga tertulis di dalam Kejadian pasal 37 dimulai ayat 23 sampai dengan ayat 30. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita mengenal istilah hotel, yaitu hosom, teal, elat, dan latih. Hotel ini sering menjadi sumber perselisihan bagi keluarga, tetangga, atau di tempat kita kerja. Hotel ini mengakibatkan sesama saudara atau orang lain saling membenci, bahkan lebih parah lagi, yaitu saling membunuh. Ada istilah mardomu ditano narara. Istilah ini mengartikan bahwa perjumpangan atau pertemuan karena kematian. Perilaku ini mengakibatkan banyak sekali kondisi dan situasi yang tidak mampu mempersatukan tali persaudaraan. Dan ini sudah terjadi
bukan hanya dalam zaman sekarang, tapi juga sudah dimulai ketika zaman Adam dan Hawa, yaitu ketika anak-anak mereka, yaitu Kain dan Habel, memiliki satu permusuhan yang begitu sangat hebat dan luar biasa, di mana Kain yang mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan tidak diterima, tapi ternyata korban bakaran Habel lah yang diterima oleh Allah, mengakibatkan suatu kecemburuan, satu rasa sakit hati dari Kain kepada Habel, yang pada akhirnya Kain membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Perilaku semacam ini juga terjadi dalam zamannya Yakub yang memiliki anak 12 orang. Yusuf salah satunya. Yusuf menjadi anak kesayangan bagi Yakub. Tetapi karena hal inilah saudara-saudara Yusuf begitu sangat membencinya. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, Yusuf juga memiliki satu nilai istimewa di hadapan Tuhan, di mana Tuhan memberikan satu kemampuan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi dari saudara-saudaranya. Dan yang lebih daripada itu, Yakub sebagai ayahnya memberikan satu jubah panjang kepada Yusuf, jubah yang begitu sangat indah dan luar biasa, tetapi justru itulah yang membuat saudara-saudaranya begitu sangat-sangat membenci Yusuf pada saat itu. Kecemburuan, rasa sakit hati membuat saudara-saudara Yusuf tidak mampu berpikir dengan jernih. Kebencian yang sangat luar biasa sudah tertanam di dalam diri saudara-saudaranya. Karena itu, saudara-saudara Yusuf memiliki satu rencana yang begitu sangat-sangat jahat terhadap Yusuf. Saudara-saudara Yusuf justru memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang tidak berair. Di dalam sumur itulah Yusuf tinggal, tetapi saudara-saudaranya tinggal di luar dari sumur itu. Ketika ada para kafilah yang datang, mereka berencana untuk menjual Yusuf kepada para kafilah-kafilah itu. Namun mereka menyadari bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena itulah mereka merencanakan supaya Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Karena itu mereka mengambil jubah Yusuf dan menenggelamkannya ke dalam darah dan membawanya pada ayahnya Yakub. Mereka memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Yusuf sudah dimakan oleh binatang buas. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah sikap dari saudara-saudara Yusuf pada saat itu ketika mereka sudah menjual Yusuf kepada para kafilah? Yang pertama bisa kita lihat bahwa sedikit pun tidak ada penyesalan dalam diri saudara-saudaranya itu. Mereka tidak merasa berdosa dengan perbuatan mereka. Mengapa? Karena mereka sangat senang bila Yusuf sudah tidak ada lagi di antara mereka. Mereka tidak akan melihat lagi kasih sayang yang berlebihan diberikan kepada Yusuf dari ayah mereka. Jadi mereka merasakan kebebasan yang luar biasa sesudah Yusuf mereka jual, tanpa merasa berdosa, tanpa merasa kehilangan. Hati nurani mereka sudah tertutupi oleh karena perbuatan mereka. Orang yang berani berbuat dosa selalu merasa aman-aman saja. Tetapi hati nurani saudara-saudara Yusuf, meskipun sekarang tertidur, dibangunkan lama sesudah itu. Itulah kondisi dan keadaan yang pertama dari saudara-saudara Yusuf yang sudah menjual Yusuf kepada para kafilah. Yang kedua, mereka begitu sangat senang. Mengapa mereka begitu sangat senang? Karena mereka merasakan tidak ada lagi beban
yang harus mereka lihat di tengah-tengah keluarga mereka. Mereka bergembira atas apa yang mereka lakukan. Boleh dikatakan mereka tertawa di atas penderitaan Yusuf. Begitulah orang-orang yang sudah tertutup mata rohaninya. Begitulah orang-orang yang sudah tertutup hati nuraninya, tidak mampu lagi melihat apa yang sudah dia lakukan itu salah. Justru dia senang terhadap apa yang sudah dia lakukan. Nah, yang ketiga, ketika saudara-saudaranya sudah menjual Yusuf kepada serombongan kafilah pedagang pada waktu itu, mereka justru merasakan bahwa mereka sudah membuat satu keputusan yang tepat. Namun ternyata semua itu sudah diatur oleh Allah sang pemelihara kehidupan. Yusuf yang diperjualbelikan kepada para kafilah pada saat itu justru sampai di Mesir. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, ia memang tersesat dan tidak terdengar lagi kabarnya oleh ayahnya. Namun apa yang terjadi justru itulah menjadi suatu keuntungan bagi Yusuf, karena dia mampu menafsirkan mimpi Raja Firaun. Dia menjadi seorang kepercayaan bagi Raja Firaun. Itu menjadi keuntungan justru ketika Yusuf dijual. Rencana Tuhan itu ternyata jauh lebih indah dari yang dia pikirkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saudara-saudara Yusuf menerima permintaan itu, karena mereka berpikir bahwa jika ia dijual sebagai budak, ia tidak akan pernah menjadi tuan. Nah, jadi ketika Yusuf dijual sebagai budak, mereka nggak akan berpikir bahwa dia akan menjadi tuan. Ia tidak akan pernah menjadi tuan mereka. Namun demikian justru sebaliknya, apa yang dikerjakan oleh Yusuf di Mesir sebagai budak, justru itulah yang membuat hati Tuhan justru semakin mencintai Yusuf. Yusuf meskipun diperjualbelikan, tetapi Tuhan justru memberikan satu rancangan yang indah kepada Yusuf. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan dalam khotbah kita kali ini? Yang pertama sekali adalah jangan merencanakan hal-hal yang jahat kepada sesama kita. Mengapa? Mungkin kita bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi di hadapan Tuhan tidak pernah ada yang tersembunyi. Karena itu apapun yang kita rencanakan kepada sesama kita, Tuhan Maha tahu, Tuhan berhak tahu, dan Tuhan sudah mengatur segala kehidupan manusia. Jadi apapun yang kita rencanakan, entah perbuatan baik, perbuatan jahat, Tuhan Maha mengetahui. Kita boleh menyembunyikannya dari manusia, tetapi Tuhan Maha mengetahui. Yang kedua, yang mau disampaikan kepada kita, hapuskanlah rasa kecemburuan, kedengkian terhadap sesama kita. Karena kehidupan ini sudah Tuhan aturkan bagi kita. Tuhan menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bila orang lain memiliki kelebihan, marilah kita menyenangi apa yang sudah dimiliki orang. Ketika orang lain memiliki kelebihan, kita pun harus juga ikut mensyukurinya. Bukan justru sebaliknya, merasa benci, merasa sangat iri, ataupun merasa tidak senang terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Di zaman ini banyak sekali orang yang seperti SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, hal yang seperti inilah yang harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Karena apa yang terjadi dalam konteks khotbah kali ini juga merupakan realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering merasa cemburu, iri terhadap apa yang dimiliki oleh sesama kita. Akhirnya mengarahkan kepada kebencian, keirian,
dan dengki, bahkan bisa saja sampai menimbulkan perselisihan di antara kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga yang mau dikatakan adalah persaingan yang sehat. Jadi bersaing yang sehat memiliki satu tujuan yang baik bagi kita, agar dalam kehidupan ini kita mau bekerja, dan hasil dari pekerjaan dan jerih payah kita itulah kita nikmati, bukan justru sebaliknya. Bersaing tidak sehat, menggunakan berbagai cara untuk memenangkan sesuatu. Tapi sebaliknya, ketika kita bersaing dengan sehat, maka segala cara pasti juga dengan sehat. Akal yang sehat, budi yang sehat, dan perbuatan juga yang sehat. Nah, apa yang ditunjukkan oleh saudara-saudara Yusuf merupakan suatu perbuatan yang tidak baik. Mereka bersaing secara tidak sehat untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah mereka, yaitu Yakub. Nah, karena itu firman Tuhan mengatakan yang terakhir bahwa ia haruslah bersaing dengan sehat. Untuk mencapai suatu garis finish, untuk mencapai suatu keberhasilan, persaingan yang sehat itu perlu, bukan bertanding dengan cara yang tidak manusiawi seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan baik, maka Tuhan pun akan memberkati dan Tuhan akan memberikan banyak berkat dalam kehidupan kita. Kasih sayang Tuhan itu tidak akan pernah berhenti bagi orang yang berlaku dengan jujur, berjuang dengan sehat demi mendapatkan sesuatu. Karena itu bekerjalah dengan baik, bersainglah dengan sehat. Jangan menggunakan kekasaran, jangan menggunakan kekerasan, apalagi sampai melakukan hal-hal yang buruk. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang memberkati kami ketika matahari itu terbit sampai terbenamnya. Kami masih diizinkan untuk melakukan aktivitas kami. Bahkan di malam hari yang indah ini kami diizinkan berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami, pertanyaan bersama dengan keluarga kami. Firman ini Tuhan mengingatkan kami bahwa sering sekali dalam kehidupan ini kami merasakan kecemburuan terhadap sesama kami, iri hati, dengki dalam persaingan usaha, dalam persaingan pertemanan. Tapi kiranya Tuhan, lewat kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, kami diingatkan bagaimana untuk bersaing dengan sehat dan bagaimana untuk menjauhkan sikap iri hati terhadap apa yang dipunyai oleh orang lain. Biarkanlah Tuhan kami bekerja dengan sebaik mungkin dan dengan atas penyertaan kasih setia Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Seresot HKBP Martoba yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Tuhan berikanlah kepada mereka kesembuhan lewat obat-obatan yang mereka makan, lewat dokter yang mengobati, dan lewat para perawat juga keluarga yang memberikan hati mereka untuk memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang mereka sayangi. Berkati juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan berduka. Biarkan Tuhan menghiburkan, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi setiap persoalan yang mereka hadapi. Kami bawa setiap jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhan Maha Baik dan Tuhan Maha Sempurna untuk mengasihi kami. Kami serahkan juga anak-anak kami ke dalam penyertaan tangan Tuhan. Kiranya anak-anak itu menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan mereka anak-anak yang mau mendengar nasihat orang tua, yang juga mau memberikan hati mereka untuk menerima firman Tuhan, sehingga hidup anak-anak kami itu diberkati. Malam hari ini Tuhan, ketika kami akan membaringkan tubuh kami di tempat tidur kami, jaga kami Tuhan, sertai kami, agar esok pagi kami dalam keadaan sehat untuk melakukan aktivitas kami. Inilah doa kami Tuhan.
Dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adorang so tangyang pangodianon mari dehita sen bukbede nomor 20 ayat sada. Yesus hami rodison. Jemaat yang terkasih, kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, atas pengajaran Roh Kudus, kami memohon kehadapan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau terima ucapan syukur kami ini, Engkau terima penyembahan kami ini Bapa dari hati kami yang paling dalam. Di malam hari yang indah ini Bapa, kami berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, berseru kehadapan-Mu yang maha kudus. Kami memohon penguatan daripada-Mu Bapa agar kami mampu menjalani hidup kami, agar kami mampu bertahan dari pandemi COVID-19 ini. Bapa yang maha baik, kami percaya Engkau akan tetap menuntun gereja-Mu, Engkau akan tetap menuntun para pendeta-pendeta dan pekerja-pekerja gereja-Mu Bapa. Sesaat sebentar lagi Bapa, gereja-Mu akan melaksanakan sinode godang untuk memilih para pemimpin dan fungsionaris gereja-Mu. Kami memohon Bapa berkenan mengajari mereka Bapa. Kami memohon Bapa berkenan memakai mereka dan memilih yang terbaik untuk memimpin gereja-Mu ini. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Bapa yang maha baik, kami juga mau berdoa untuk rencana-rencana gereja-Mu Bapa, HKBP Martoba Seresot Bapa. Kami mohon Engkau lah yang memakai setiap personil gereja-Mu. Engkau yang memakai para parhalado dan pendeta. Engkau yang memakai para pekerja-pekerja gereja untuk memberikan yang terbaik dalam melayani Engkau. Ajari kami Bapa agar kami rendah hati. Ajari kami Bapa agar pelayanan yang kami perbuat ini semata-mata untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing Bapa. Satukan kami dalam kasih. Kuatkan ikatan kami. Kuatkan persekutuan kami. Terutama dalam memuji Engkau, terutama dalam menjalankan kasih-Mu terhadap keluarga kami, agar kami mampu saling menopang dan menolong, agar kami mampu saling memaafkan. Bapa yang maha baik, kami percaya Bapa, anak-anak yang Bapa titipkan kepada kami, Engkau akan didik mereka, Engkau akan ajari mereka seturut kehendak-Mu. Bapa, kami juga percaya semua dosa pelanggaran kami telah Engkau hapuskan melalui perantaraan darah suci anak-Mu yang tercurah di kayu salib. Ajari kami Bapa untuk tetap menjaga warisan yang indah ini. Kami serahkan seluruh permohonan, permintaan, dan ucapan syukur kami hanya melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marede mahita sen buku ede nomor 26 ayat sada dohok 2 debata bendongan mi laos papung pelian. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, juga persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menemani Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah pertanyaan kita malam hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua.